semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep, tipe, dan tradisi dalam keluarga yang ada dalam mata pelajaran Cross Cultural Understanding. Sebelum mulai penjelasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pelagia Libuku dengan NIM 0214040020 dari Universitas Dewi Cendra. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada child raising concept, yaitu konsep mengasuh anak. Pada dasarnya, semua negara, semua tempat, dan semua budaya memiliki konsep dasar yang sama tentang fungsi dari sebuah keluarga, yaitu sebagai tempat belajar dan bernaung. Ketika seseorang dilahirkan ke dunia, saat itulah terjadi suatu proses akulturasi yang merupakan proses untuk mengajari generasi berikutnya tentang tradisi dan budaya leluhurnya. Contohnya, di dunia barat atau di Amerika sendiri, sudah merupakan hal yang umum terjadi ketika bayi yang baru berusia beberapa minggu ditempatkan di kamar terpisah dari orang tuanya. Dalam budaya Amerika, hal ini terjadi karena dua alasan. Yang pertama, mereka akan mempertimbangkan alasan ruangan. Sebagian besar rumah atau tempat tinggal di Amerika itu sangat besar. Untuk memiliki kamar tersendiri bagi masing-masing anak adalah hal yang diwajibkan. Alasan yang kedua, mengacu pada nilai budaya orang Amerika yang menghargai privasi. Jadi, memisahkan kamar anak sejak ia kecil merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk menjaga dan menghargai privasi sang anak, sehingga ia terbiasa memiliki ruangan tersendiri ketika ia tumbuh semakin besar. Selain tentang privasi, hal ini juga dilakukan untuk mengajari anak-anak mengenal tanggung jawabnya sejak dini. Hal ini juga menjadi langkah pertama agar kelak mereka memiliki ketahanan serta kemandirian secara personal atau individual. Adapun cara lain yang dilakukan oleh orang tua di Amerika untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang arti kemandirian adalah dengan membiarkan mereka bekerja. Misalnya saja, anak-anak yang telah berusia sekitar 10 tahun atau lebih akan diajarkan bagaimana mencari uang, seperti dengan membantu memotong rumput tetangganya atau memberi makan hewan piaraan. Anak yang lebih besar akan berusaha untuk mengantarkan koran bagi yang pemuda yang wanita akan mencoba menjadi babysitter. Dengan melakukan hal-hal tersebut sejak kecil, anak-anak Amerika dan beberapa negara di kawasan Eropa akan belajar tentang arti dari uang. Diharapkan di masa depan mereka akan menjadi pribadi yang tanggung jawab, kuat mental, disiplin, tegas, dan mampu menghargai pekerjaan orang lain. Itulah sebabnya mengapa sebagian warga negara seperti di Amerika, Eropa, dan Australia lebih peka terhadap lingkungan sekitar mereka. Misalnya, mereka akan langsung memberikan tempat kepada ibu hamil, atau orang tua, atau orang cacat ketika berada di kereta. Atau mereka akan terbiasa untuk mencuci, menyetrika, dan memasak keperluan sendiri. Contoh budaya Amerika dalam mengasuh anak mungkin berbanding terbalik dengan negara-negara di Asia, khususnya Indonesia. Untuk urusan privasi, sebagian orang Asia jarang sekali membiarkan bayi atau anak usia balita untuk tidur sendiri di kamarnya. Biasanya, anak-anak akan terus tidur satu kamar dengan orang tua hingga mereka memasuki usia sekolah dasar. Bagi budaya Asia,
Indonesia khususnya, kebersamaan adalah hal yang terpenting dan tidak terlalu mempertimbangkan faktor privasi. Selain itu, anak-anak bisa cenderung diajarkan untuk menjadi manja dan tergantung pada orang lain. Contohnya, anak-anak masih selalu diawasi ketika mereka sedang bermain, dan ketika mereka jatuh atau bertengkar dengan temannya, orang tua sering akan lebih cepat membantu dan ikut campur untuk melerai perseteruan yang terjadi. Budaya Barat mengajarkan anak-anak untuk mampu menyelesaikan masalahnya sendiri sejak dini. Misalnya, ketika anak jatuh, mereka tidak akan langsung membantu, tapi akan membiarkannya hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri. Mengajari anak-anak berenang sejak bayi juga merupakan salah satu metode mereka untuk belajar menghadapi persoalan dan menemukan cara untuk mengatasinya sendiri. Sementara budaya Timur di Indonesia khususnya cenderung memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi, sehingga akan sering muncul kata-kata jangan, seperti jangan main jauh-jauh, jangan terima apapun dari orang asing, jangan pecahkan kaca, dan aneka perintah jangan lainnya. Akibatnya, anak-anak akan menjadi lebih tergantung pada keberadaan orang lain di sekitarnya. Lebih lanjut, dalam budaya Barat adalah sesuatu yang tidak lazim ketika anak-anak mereka telah menikah dan memiliki anak. Sementara ayah dan ibunya bekerja dan menitipi anak-anak mereka di rumah nenek dan kakeknya. Nenek dan kakeknya biasanya akan bertemu dengan cucu-cucu mereka ketika ada ayah dan ibunya. Mereka merasa bahwa mengurusi cucu bukanlah merupakan tanggung jawab dan kewajiban mereka lagi, sehingga mereka tidak akan bersedia ketika dititipi cucu sementara saja atau ketika saat orang tuanya bekerja. Hal ini berkebalikan dengan dengan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, di negara ini masih sering ditemukan bahwa nenek-nenek dan kakek yang mengurusi cucu-cucu mereka, sementara ayah dan ibu sang anak tersebut yang dititipkan pergi bekerja ataupun entah kemana. Selain mengasuh anak menjadi konsep, sumber daya manusia pun menjadi konsep dalam keluarga. Sumber daya manusia merupakan aspek terpenting yang dibutuhkan untuk memajukan negara. Pembangunan nasional akan berjalan maksimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Berkualitas tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan, kecerdasan, dan kepribadian. Keluarga dapat menjadi lingkungan pertama untuk mengembangkan bakat yang berkualitas. Keluarga merupakan lembaga sosial budaya terkecil dalam masyarakat dan berperan sangat penting dalam membentuk perilaku anak dan membentuk kepribadian teladan sang anak. Selain konsep-konsep yang diterapkan di atas, ada pula tipe-tipe dalam hubungan keluarga. Dalam praktiknya, tipe keluarga dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, tipe keluarga tradisional. Keluarga tradisional adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam tipe ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada keluarga Daidich, adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri, namun tidak memiliki anak. Ada pula orang tua tunggal, yaitu keluarga yang salah satu orang tuanya mempunyai anak karena perceraian atau kematian. Adapun orang dewasa lajang, dalam rumah tangga yang hanya terdiri dari satu orang dewasa yang belum menikah. Keluarga tradisional juga keluarga tradisional termasuk keluarga yang memiliki keluarga inti dan keluarga lainnya. Keluarga tradisional juga termasuk pasangan setengah baya atau orang tua tinggalnya sendiri di rumah
karena anaknya yang sudah menikah. Tipe yang kedua adalah tipe keluarga non-tradisional. Tipe keluarga non-tradisional adalah keluarga orang tua anak yang belum menikah atau unmarried parents and child family, yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak yang belum menikah. Adapun istilah cohabitating couple adalah orang dewasa yang hidup bersama-sama tanpa menikah. Ini termasuk dalam tipe keluarga non-tradisional. Selain itu, gay and lesbian family termasuk dalam tipe keluarga non-tradisional, yang artinya seseorang sesama jenis kelamin tinggal satu atap layaknya seperti suami istri. Adapun istilah non-marital heterosexual cohabiting yang termasuk dalam tipe keluarga non-tradisional. Artinya keluarga yang tinggal bersama tanpa pernikahan dan sering berganti pasangan. Selain itu, ada istilah foster family dalam tipe keluarga tradisional, yakni keluarga yang menerima anak-anak yang tidak berhubungan untuk beberapa waktu. Ada pula istilah common family, adalah beberapa pasangan keluarga yang tinggal di rumah yang sama tanpa saudara kandung, sumber daya yang sama, fasilitas pengalaman yang sama, kegiatan kelompok atau sosialisasi anak melalui pendidikan anak bersama. Selain dua tipe tersebut, seorang ahli, Kamanto Sunarto, juga mendefinisikan beberapa tipe keluarga yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tipe afiliasi adalah mereka yang terdiri dari keluarga internal dan keluarga besar. Yang kedua, berdasarkan garis keturunan. Tipe ini terdiri dari keluarga parental, matrilineal, dan bilateral. Yang ketiga, berdasarkan penguasa, yang terdiri dari keluarga paroki, keluarga matriarkat, dan keluarga sederajat. Yang keempat, berdasarkan perkawinan yang terdiri dari keluarga monogami dan keluarga poligami. Yang kelima, berdasarkan status sosial ekonomi yang terdiri dari keluarga kelas bawah, menengah, dan atas. Yang keenam, tipe berdasarkan keutuhannya yang terdiri dari keluarga utuh, keluarga rusak, ataupun yang cerai. Jadi berdasarkan beberapa tipe yang telah dijelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan dan proses perkembangan anak itu sangat bergantung pada orang tua. Jika orang tua bermasalah, otomatis dalam mendidik anak pun menjadi gagal. Selain konsep dan tipe dalam hubungan keluarga, tradisi juga sangat memengaruhi dalam hubungan keluarga. Contoh sederhana dari ritual keluarga adalah tradisi saat liburan. Tradisi ini yang dilakukan oleh keluarga agar tidak merasa bosan bersama keluarga misalnya. Acara seputar liburan seperti berkumpul bersama keluarga saat merayakan hari raya besar misalnya, duduk makan bersama keluarga itu juga merupakan ritual atau tradisi dalam keluarga. Selain contoh dari tradisi di atas tadi, bisa dibilang Indonesia mempunyai tradisi yang amat kaya, sebab Indonesia dikaruniai masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku dengan adat dan istiadatnya masing-masing. Namun pastilah ada beberapa tradisi keluarga yang sudah menjadi kebiasaan umum, tak pandang dari suku yang sama. Selain di Indonesia, di negara-negara lain juga memiliki tradisi-tradisi dalam keluarga. Contohnya saja Cina dan Jepang. Dua negara ini yang tradisinya masih sangat dijaga turun-temurun. Berikut beberapa contoh dari tradisi-tradisi yang ada di negara luar. Yang pertama, Hanami, merayakan bunga sakura mekar di Jepang. Selama berabad-abad, Jepang punya tradisi Hanami, yaitu piknik dengan keluarga atau teman-teman di bawah pohon sakura yang mekar. Hanami berarti merayakan bunga sakura yang bermekaran dengan cara
makan, minum, dan berbincang-bincang hangat bersama orang-orang terkasih sambil menikmati indahnya sakura. Tradisi ini juga biasa dilakukan oleh orang luar atau pengunjung-pengunjung yang berkunjung di tempat tersebut. Berhubungan pengunjung semakin banyak, maka untuk menjaga tata krama Jepang diberlakukan etika melakukan hanami, seperti dilarang menyalakan api, harus membawa pulang sampah sendiri, jangan menyentuh cabang pohon, jangan membuang jus atau alkohol ke tanah di bawah pohon, dan masih banyak peraturan-peraturan dari tradisi tersebut. Yang kedua, minum teh sebagai ajang kumpul keluarga di Irak. Setiap sore, keluarga di Irak akan menyempatkan diri untuk berkumpul bersama sambil menikmati teh. Sambil menunggu teh disajikan, setiap anggota keluarga duduk melingkar dan mengobrol hangat. Membuat tehnya pun ada prosesnya. Daun teh dimasak ke dalam poci dan dituangi air mendidih hingga daun terlihat naik ke atas. Lalu poci diletakkan di atas ketel supaya tetap panas dan daun teh pun tenggelam. Yang ketiga, tradisi Hari Ibu di Meksiko. Di Meksiko memiliki tradisi tersendiri tentang Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 10 Mei yang dirayakan dengan cukup meriah. Di hari itu, para ibu diperlakukan istimewa oleh keluarga, yaitu dengan mengundang band ke rumah mereka. Sang ibu bisa request dimainkan lagu kesukaan dan disajikan makanan yang disukai. Tak lupa memberi bunga kepada sang ibu adalah hal wajib pada perayaan Hari Ibu di Meksiko. Selain itu, ada tradisi yang menyambut kelahiran bayi di Cina yang dinamai Manyue. Setelah bayi berusia 1 bulan, orang tua akan mengadakan pesta perayaan dan mengundang keluarga dan tetangga. Acara di dalam tradisi keluarga tersebut antara lain membagikan telur merah, membagikan angpau dan perhiasan, hingga memotong rambut bayi. Potongan rambutnya nggak dibuang, melainkan dibungkus dengan kain merah dan dijahit pada bantal bayi. Ini dipercaya akan membuat bayi tumbuh menjadi anak pemberani. Ada juga tradisi dari negara Amerika yang bernama Hari Thanksgiving. Dari tradisi ungkapan syukur atas berkat yang telah didapatkan sepanjang tahun. Bagi masyarakat di Amerika ini dimulai sejak tahun 1621. Hari Thanksgiving diperingati setiap Kamis keempat di bulan November dan ditandai dengan perjamuan makan keluarga, di mana ayam kalkun panggang, kentang tumbuk, pie labu, dan saus gravy atau cranberry sebagai hidangan utama. Rusia pun juga memiliki tradisi yang menjadi tradisi keluarga, yaitu pemberian nama bayi. Rusia punya tradisi unik dalam memberikan nama kepada anak. Sang anak harus menggunakan nama ayahnya sebagai nama tengah. Contohnya, nama anaknya Laura dan nama ayahnya Martin. Maka nama sang anak akan menjadi Laura Martin dan diakhiri dengan nama keluarga. Selain itu, Cina juga memiliki tradisi yang bernama Sangjit. Momies mungkin sudah sering dengar istilah Sangjit. Sangjit adalah acara lamaran sekaligus pertunangan resmi yang diawali dengan pemberian seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sangjit memiliki makna komitmen serius, sakral, dan bertujuan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga. Itu adalah contoh dari tradisi-tradisi yang ada di negara-negara luar selain Indonesia. Baik teman-teman, itu adalah sekilas tentang penjelasan mengenai tipe, konsep, dan tradisi dalam hubungan keluarga. Dari penjelasan di atas, saya pribadi akan menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan seorang anak ke masa dewasanya membutuhkan peran yang sangat penting dari orang tua. Jadi di sini saya akan memberikan saran, jika ingin
Jika orang tua menginginkan pertumbuhan positif terhadap anak, kita dapat mengikuti beberapa metode yang diterapkan dari budaya luar, seperti dalam mengasuh anak misalnya. Dan juga, jika ingin menciptakan keluarga yang bahagia, kita juga dapat mencoba gaya tradisi yang diterapkan dari beberapa negara lain seperti berliburan, senang-senang, dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman. Itu adalah penjelasan mengenai tipe, konsep, dan tradisi dalam keluarga, dan juga ada kesimpulan dan saran dari saya. Baik, semoga bermanfaat. Bye bye.